Serial yang ke-142, novel fiksi bela diri Raja Pedang. Edisi yang ke-2361 hingga 2370. Wu Muyan menatap Su Tianmu dengan bingung. Dia tidak tahu apa masalahnya. Jika itu beberapa dekade yang lalu, trikmu pasti akan berhasil padaku. Su Tianmu berkata dengan ringan. Tapi sekarang, warisan di badanku telah tergantikan, dan trikmu tidak lagi berguna bagiku. Wu Muyan tercengang mendengar kata-kata ini, dan Kong Qing di sampingnya bahkan lebih bingung. Dia merasa otaknya tidak cukup. Apa artinya jika warisan telah berubah? Bisakah warisan diubah? Wu Muyan berdiri di sana dengan linglung untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba badannya berkedut dan dia berseru, warisanmu telah diubah menjadi milik seorang suci. Su Tianmu mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan heran. Kamu benar-benar mengenal orang suci itu. Kata-kata ini membuat Wu Muyan tidak tahu harus berbuat apa. Dia bisa menggunakan cara untuk menekan warisan Tianzun, jadi bagaimana mungkin bahkan orang-orang suci di atas Raja Dewa tidak mengetahuinya. Tapi tebakanmu salah. Warisanku bukan dari orang suci. Bukan orang suci. Wu Muyan tertegun dan menatap Su Tianmu dengan pupil matanya bergetar. Surga, warisan Kaisar Surga. Ketika dia mengatakan hal itu, bahkan suaranya pun bergetar. Dia bisa saja menyerah jika itu hanya warisan seorang suci, tetapi dia tidak menyangka itu adalah warisan Kaisar Surgawi yang bahkan lebih kuat. Jika memang begitu, dia bisa saja menyerah secara langsung. Warisan Kaisar Surgawi. Su Tianmu tersenyum, dengan kerinduan di matanya. Dia juga ingin badannya dipenuhi dengan warisan Kaisar Surgawi, tetapi dia masih jauh dari melahap jiwa Kaisar Surgawi. Namun, roh Kaisar Langit ada di pagoda dan tidak akan pernah bisa kabur. Tidak perlu terlalu ambisius. Jika Anda terburu-buru untuk mendapatkan warisan Kaisar Langit, maka warisan para dewa akan terbuang sia-sia. Berapa banyak kultivator yang dibutuhkan untuk membuat satu dewa? Jangan berpikir bahwa hanya karena Kaisar Surga begitu kuat, para dewa tidak berharga. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kamu terlalu banyak berpikir. Warisan yang kumiliki saat ini hanyalah sebagian dari warisan yang diberikan para dewa. Wu Muyan sangat terkejut mendengar kata-kata Su Tianmu, tetapi kemudian menatapnya dengan tidak percaya. Itu hanyalah warisan dari dewa, jadi metodenya seharusnya tidak efektif. Metodenya sudah cukup untuk menghancurkan kekuatan di bawah level dewa penguasa, tapi untuk kekuatan dewa penguasa dengan level yang sama, mereka masih bisa memberikan dampak yang cukup besar, jadi bukan berarti mereka tidak memiliki pengaruh sama sekali. Jika hanya ada satu warisan dewa ilahi, itu pasti akan memengaruhi saya, tetapi sayangnya, saya memiliki lebih dari satu warisan di badan saya. Lebih dari satu warisan. Apa artinya? Wu Muyan hampir tercengang. Apa yang dikatakan Su Tianmu hari ini benar-benar di luar pemahamannya. Dia telah hidup begitu lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa warisan dapat dipertukarkan dan bahwa seseorang dapat memiliki banyak warisan. Mengubah warisan berarti warisan sebelumnya tidak diperlukan lagi, tetapi seburuk apapun warisan sebelumnya, tidak akan seburuk itu, bukan? Katakan saja tidak dan Anda tidak menginginkannya. Terlebih lagi, seseorang dapat bertukar warisan dan memiliki warisan dari banyak dewa. Berapa banyak kesempatan yang diperlukan untuk menemukan hal yang baik yang bahkan kuburan leluhur tidak dapat retak. Lagi pula, dari sekian banyak warisan, mengapa mereka hanya memilih satu orang ini? Aku tidak bisa memahaminya. Aku tidak bisa memahaminya sama sekali. Aku sudah mengucapkan banyak terima kasih atas bantuanmu akhir-akhir ini. Sekarang kau bisa meninggial dengan pikiran jernih. Baiklah, biar aku yang mengantarmu. Mengirimnya pergi. Ingin membunuhnya. Wajah Wu Muyan langsung memucat. Setelah mendengar begitu banyak hal yang luar biasa, dia sudah tahu bahwa dia bukan tandingan Su Tianmu dan sudah mulai merasa takut. Swoosh, swoosh, swoosh. Tepat ketika Su Tianmu hendak membunuh Wu Muyan, tiba-tiba beberapa aura kuat turun, dan dalam sekejap mata, beberapa pria dan wanita tua muncul di depannya. Su Tianmu mengerutkan kening saat melihat mereka, lalu menjadi waspada. Meskipun orang-orang ini tidak menunjukkan kultivasi mereka, mereka tetap memberinya perasaan yang sangat kuat. Ketika beberapa orang tua melihat situasi di dalam gua, mereka langsung menjadi marah. Kau Su Tianmu, kan? Seorang lelaki tua bertanya kepada Su Tianmu dengan marah.
Ketika Su Tianmu mengangguk, dia langsung berteriak kepada Wu Muyan. Wu Muyan, apakah kau ingin membunuhnya? Seekor guguk tidak akan pernah mengubah kebiasaan makannya. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa makam pedang adalah tempat di mana kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan? Untungnya, mereka tiba tepat waktu. Jika tidak, orang berbakat yang seharusnya dapat membawa makam pedang ke kemakmuran baru pasti telah dibunuh oleh Wu Muyan. Wu Muyan tercengang oleh omelan itu dan merasa dirugikan. Apa maksudnya dengan dia ingin membunuh Su Tianmu, tetapi anak laki-laki itu ingin membunuhnya? Jangan biarkan dia pergi. Beberapa lelaki tua menatap Wu Muyan dengan niat membunuh, dan segera melepaskan Su Tianmu dan meminta maaf padanya. Sejak Su Tianmu berhasil mengubah Kong Qing, dia telah menjadi tamu terhormat Jianzhong. Bukan hanya Anda, tetapi mereka juga harus memperlakukan Su Tianmu dengan sopan. Kaisar Pedang, aku benar-benar tidak ingin membunuhnya, tetapi dia ingin membunuhku. Wu Muyan sudah mati rasa dan tidak berani melepaskan Su Tianmu. Jika Su Tianmu dibebaskan, dialah yang akan mati. Bisakah kalian, beberapa kaisar pedang, melindunginya dan melawan seseorang yang memiliki warisan beberapa dewa? Dia juga tidak menyangka bahwa orang-orang tua itu akan menolongnya. Dulu, orang-orang tua itu bahkan berharap dia mati saja. Hah, beberapa orang tua sangat marah hingga mereka menertawakan kata-kata Wu Muyan. Mereka telah melihat orang-orang yang berbicara omong kosong, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang bisa berbicara omong kosong sebanyak itu. Mereka tidak tua atau buta, dan jelas siapa yang membunuh siapa. Masih berani membantah. Aku akan membunuhmu. Kutu Kupret, kalau berani mengulur waktu lagi, aku akan menggali manik-manik gugukmu. Orang-orang tua itu semuanya merupakan tokoh setingkat Kaisar Pedang, eksistensi puncak di dunia ini, tetapi pada saat ini mereka mengutuk tanpa adab sama sekali, dan kutukan mereka lugas dan langsung. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tidak bisa bersikap sopan kepada Kutu Kupret Wu Muyan ini, kalau tidak, dia akan memulai perang jika mereka menunjukkan warna padanya. Hati Wu Muyan dipenuhi dengan kepahitan. Dia benar-benar tidak bisa melepaskannya. Bisakah dia mempercayainya sekali saja? Namun, kepercayaan adalah sesuatu yang hanya dapat Anda lakukan sekali atau berkali-kali. Jika Anda tidak mempercayainya sekali, Anda tidak akan pernah mempercayainya lagi. Tidak, beberapa orang tua tidak dapat menahan amarah mereka. Ketika mereka mendengar kata-kata Su Tianmu, mereka menoleh dan melihat bahwa dia hanya mengangkat tangannya dengan ringan, dan lonceng emas yang menjebaknya hancur berantakan. Beberapa orang tua tercengang di tempat. Apakah metode yang digunakan Wu Muyan begitu lemah? Apakah dapat dengan mudah dipatahkan oleh seorang pemuda? Setelah berubah pikiran, mereka menatap Wu Muyan dengan dingin. Dasar Kutu Kupret, kau tahu apa yang terbaik untukmu. Namun, ketika mereka melihat Wu Muyan berdiri di sana seperti orang bodoh, mereka semua bingung. Apa yang terjadi? Bukankah dia membiarkan Su Tianmu pergi dengan sukarela? Sebenarnya bukan Su Tianmu yang dilepaskan oleh Wu Muyan. Pada saat ini, hatinya sudah kacau dan rahangnya hampir jatuh ke tanah. Itu adalah metode yang bahkan dapat menahan warisan para dewa, bagaimana bisa itu dipatahkan dengan mudahnya? Hal-hal yang dibanggakannya tidak ada nilainya di depan Su Tianmu. Pantas saja sebelumnya aku tak pernah takut padanya, ternyata cara-caranya memang lebih hebat dari yang dapat aku bayangkan. Para senior, mohon minggir. Sesuatu telah terjadi padaku. Setelah mendengar perkataan Su Tianmu, kedua orang tua itu saling berpandangan dan berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Tindakan mereka membuat Wu Muyan gemetar. Hanya saja, mereka menyerah begitu saja. Dia adalah pemimpin sekte pedang dan anggota makam pedang. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan rakyatnya sendiri? Tahukah Anda seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan kematiannya pada makam pedang? Dan Anda baru saja menyaksikan orang luar membunuhnya. Temanku, ini urusan keluargamu, kami tidak akan pernah ikut campur. Ketika Wu Muyan mendengar perkataan Kaisar Pedang, pikirannya menjadi kosong. Urusan keluarga, bisakah ini disebut masalah keluarga? Tugas rumah. Wu Muyan sudah gila, dan Su Tianmu juga bingung. Apa hubungan keluarga antara dia dan Wu Muyan? Bisakah itu juga dikaitkan dengan urusan keluarga? Namun, saat berikutnya dia tidak terlalu memikirkannya. Selama dia bisa membunuh Wu Muyan, dia tidak ingin terlalu peduli.
Wu Muyan sudah mendengar banyak hal darinya, dia pasti akan mati. Selain itu, jika dia tetap hidup, itu akan sangat buruk bagi kelangsungan hidup Kong Qing. Merasakan niat membunuh Su Tianmu, Wu Muyan langsung panik dan buru-buru menangani masalah keluarga. Yang terpenting adalah orang-orang tua ini tidak akan membantunya kecuali masalah ini diklarifikasi. Urusan keluarga apa? Jelaskan padaku dengan jelas. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Beberapa kaisar pedang menatapnya seolah-olah dia adalah junior yang bodoh. Mereka mengabaikan Wu Muyan dan menoleh untuk melihat Su Tianmu. Temanku, Sekte Pedang Hitam kurang disiplin dan telah menyebabkan banyak masalah di makam pedang selama bertahun-tahun. Aku khawatir aku harus merepotkanmu untuk mendisiplinkan mereka dengan benar. Apa maksudmu? Apakah menurutmu dia adalah sesepuh Sekte Wujian? Su Tianmu tertegun sejenak, lalu dia tidak bisa menahan tawa. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini mengira dia adalah tetua Wu Muyan. Wu Muyan bahkan lebih bingung. Apakah orang-orang tua ini menjadi pikun dan bingung? Apakah mereka masih membutuhkan anak itu untuk mendisiplinkan mereka? Apakah ada yang salah dengan otakmu? Apakah ada yang salah dengan otakmu? Jelaskan padaku dengan jelas. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan ketika menyangkut masalah keluarga dan disiplin? Beberapa kaisar pedang menganggap perilaku kasar Wu Muyan tidak masuk akal dan berkata dengan tidak sabar, beraninya kau bersikap begitu lancang di depan para tetua kami. Sepertinya kamu perlu disiplin. Mendengar ini, Su Tianmu kembali gembira, tetapi Wu Muyan akan marah. Tetua macam apa dan disiplin macam apa? Dia jauh lebih tua dari Su Tianmu, dialah yang lebih tua dan orang yang bisa mendisiplinkan Su Tianmu. Apakah otak orang-orang ini penuh dengan kotoran? Mengapa mereka menganggap Su Tianmu lebih tua darinya? Apakah kalian sakit jiwa? Aku jauh lebih tua darinya, aku lebih tua darinya. Kalian semua guguk kutu kupret. Kenapa kalian pikir dia lebih tua dariku? Wu Muyan benar-benar akan meledak karena amarahnya. Dia sudah menjadi kaisar pedang, bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal konyol seperti itu? Para kaisar pedang saling berpandangan dan wajah mereka berubah muram. Wu Jianzong, kau bahkan tidak mengenali leluhurmu. Kau binatang buas. Bukankah kamu dulu menaati para leluhurmu? Para leluhurmu banyak menolongmu dan mendidik murid-muridmu. Sekarang kamu berbalik dan tidak mengenali mereka. Dia adalah leluhurmu. Meskipun dia telah bereinkarnasi dan usia fisiknya jauh lebih muda darimu, dia tetap leluhurmu. Kau tidak dapat menyangkalnya. Wu Muyan mendengarkan mereka dengan mata terbelalak, terhuyung mundur seakan tersambar petir. Jadi beginilah cara mereka percaya bahwa Su Tianmu adalah leluhurnya. Apakah kamu sendiri yang berpikir begitu? Atau kalian semua berpikir begitu? Semua orang tahu. 4 kata ini langsung menusuk hati Wu Muyan bagai sambaran petir. Apakah dia benar-benar gila? Menurut Anda, mengapa Su Tianmu adalah leluhurnya berdasarkan hal-hal ini? Reputasinya hancur. Dia ingin membunuh makhluk yang telah menghancurkan reputasinya seumur hidup. Namun, saat dia hendak bergerak, dia langsung ketakutan di tempat, terhuyung mundur dalam kondisi yang tidak dapat diterima. Bukan karena dia tidak mampu membunuh Su Tianmu, tetapi bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk membunuh Su Tianmu, mengkhianati guru dan leluhurnya akan menjadi kejahatan berat. Dia tidak hanya harus menanggung stigma, tetapi dia juga mungkin dimanfaatkan oleh orang-orang tua ini. Orang-orang tua ini sudah lama ingin membunuhnya. Mulut Su Tianmu berkedut, dan dia berusaha keras menahan tawanya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang di Jianzong memiliki cara berpikir yang aneh sehingga mereka dapat mengira bahwa dia adalah leluhur Wu Muyan berdasarkan hal ini. Namun, itu hanya spekulasi Zhang Jianzong dan yang lainnya di awal, dan lebih seperti lelucon. Namun rumor, meskipun tersebar, meskipun salah, akan tetap dianggap benar. Karena kamu sudah menemukannya, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Dia menegakkan ekspresinya dan berkata kepada para kaisar pedang itu, mereka semua percaya bahwa dia adalah leluhur Wu Muyan, jadi bukankah lebih sah baginya untuk membunuh Wu Muyan? Aku, keturunan tak berguna ini, telah membawa terlalu banyak masalah ke makam pedang dan bahkan berani membunuh leluhurku. Hari ini aku akan membersihkan pintunya. Wu Muyan kembali sadar dengan kaget. Haruskah dia tetap membunuhnya? Dan dia bahkan membunuh leluhurnya sendiri. Kutu kupret kau, pembunuh leluhur. Wu Muyan sangat marah,
Tetapi setelah menatap mata Su Tianmu yang penuh niat membunuh, dia langsung menjadi takut. Dia dengan mudah menghancurkan metode ilahinya. Dia tidak memiliki peluang untuk menang di hadapan Su Tianmu. Tidak, jangan bunuh aku. Melihat Su Tianmu mendekat selangkah demi selangkah, Wu Muyan menjadi semakin takut, wajahnya pucat, dan kakinya gemetar. Ledakan. Saat Su Tianmu semakin dekat, Wu Muyan benar-benar pingsan dan berlutut di depan Su Tianmu. Dia adalah master pedang, tetapi dia juga manusia. Dia juga takut Ma Tei, dan dia sangat takut Ma Tei. Butuh lebih dari 1000 tahun latihan Ma Tei-Han untuk mencapai tingkat pencapaian saat ini. Jika dia meninggal, semuanya akan sia-sia. Belum lagi dia, tidak ada yang mau Ma Tei. Leluhur, aku salah. Aku tidak ingin Ma Tei. Tolong ampuni nyawaku. Demi bertahan hidup, Wu Muyan menyerahkan segalanya, termasuk harga dirinya, dan meratap memohon belas kasihan Su Tianmu. Namun, bagaimana mungkin Su Tianmu membiarkannya pergi? Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahnya. Mungkin di kehidupan selanjutnya, Wu Muyan dan Kaisar Pedang semuanya terkejut, tetapi mereka tidak punya kesempatan untuk memohon belas kasihan atau menghentikannya. Saat berikutnya, kepala Wu Muyan tertusuk. Tunjukkan belas kasihan. Beberapa Kaisar Pedang menggigil, dan saat mereka membuka mulut, mereka mendapati bahwa Wu Jianzong sudah Ma Tei, jadi sudah terlambat. Beberapa orang melihat badan Wu Muyan dengan ekspresi yang rumit. Seorang ahli pedang hebat telah pergi, yang merupakan kehilangan besar bagi makam pedang. Makam pedang setara dengan tetua tertinggi di luar. Kemampuan tempurnya jauh lebih kuat daripada tetua tertinggi. Kekuatan domain pedang sebanding dengan fenomena surgawi. Anda dapat bayangkan betapa besarnya kerugiannya. Tetapi Wu Muyan bahkan berani membunuh leluhurnya, yang sebenarnya merupakan cara mencari kematian, jadi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Kita hanya bisa berharap Wu Muyan akan belajar dari kesalahannya dan mengubah emosinya setelah mengulang kursus. Ketika mereka memikirkan rekonstruksi tersebut, mereka menyadari bahwa mereka belum melihat jiwa Wu Muyan. Mereka menatap Wu Muyan dengan aneh. Mungkinkah dia kabur di bawah hidung mereka tanpa ada yang menyadarinya? Teman Su Tianmu, arwahnya telah kabur. Melihat wajah mereka yang tidak yakin, Su Tianmu merasa senang dan tersenyum tipis. Tidak, sudah hilang. Dengan kekuatan dewa, mungkinkah jiwa dapat lolos? Semuanya hilang. Tidak, tidak lagi. Beberapa orang terkejut dan menatap Su Tianmu dengan ngeri. Hanya dengan satu jari, orang dan jiwanya hancur. Menakutkan sekali. Dengan kekuatan asliku, bukan hanya dia, tapi dunia ini pun bisa hancur menjadi abu hanya dengan lambaian tanganku. Melihat Su Tianmu yang mendominasi, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mundur selangkah. Kemampuan ini benar-benar luar biasa di dunia ini. Muda, senior, kita. Panggil saja aku teman kecil. Su Tianmu menyela pembicaraan mereka dan melambaikan tangannya, sambil berkata, aku jauh lebih muda darimu. Ya, senior. Beberapa orang diam-diam menyeka keringat dingin mereka. Wu Muyan bisa dibunuh hanya dengan satu jari. Beraninya mereka ceroboh di depan Su Tianmu. Jika mereka membuat Su Tianmu marah, membunuh mereka mungkin hanya membutuhkan 2 jari. Melihat Su Tianmu tidak senang, beberapa orang langsung menjadi gugup dan buru-buru berkata, temanku, Su Tianmu, harap tenang. Katakan padaku, apa yang ingin kau bicarakan padaku? Ekspresi Su Tianmu tampak rileks dan dia berbicara dengan ringan. Ketika ditanya pertanyaan ini, beberapa orang terlalu malu untuk berbicara dan tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Bicaralah. Wajah Su Tianmu menjadi gelap. Jangan buang waktu. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Beberapa orang menggigil. Mereka telah melihat banyak hal di dunia, tetapi mereka masih sangat gugup saat bertemu seseorang yang dapat menggunakan kekuatan aslinya sesuka hati. Namun, setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Bagaimanapun, ada kultivator yang bereinkarnasi di makam pedang mereka, tetapi mereka tidak dapat menggunakan kekuatan asli mereka dengan santai seperti yang dilakukan Su Tianmu. Teman Su Tianmu, kami datang ke sini untuk bertanya tentang transformasi tulang pedang. Su Tianmu tidak terkejut dengan hal ini. Alasan mengapa dia tiba-tiba datang kepadanya pasti karena Kong Qing. Setelah merenung sejenak,
dia mengeluarkan selembar batu giok, mengukir sesuatu di atasnya, dan melemparkannya kepada Kaisar Pedang yang tengah berbicara. Kaisar Pedang menatap Su Tianmu dengan tatapan kosong, lalu memberikannya begitu saja kepada mereka. Ini pertama kalinya aku melihat Kong Qing dalam situasi seperti ini. Keahlian Sekte Pedang Hitam terlalu kejam. Jika aku membunuhnya, aku juga akan membantumu menyingkirkan masalah di masa depan. Ini adalah pengalaman yang diperoleh. Jika Anda bertemu seseorang yang bias terhadap Sekte Pedang, Anda dapat menggunakan metode ini untuk menariknya kembali. Anda tidak hanya dapat memulihkan kerugian, tetapi Anda juga dapat memperoleh banyak keuntungan. Hanya saja risikonya tidak kecil, jadi gunakanlah dengan hati-hati. Sambil berkata demikian, Su Tianmu melemparkan keterampilan yang diberikan Wu Muyan kepadanya kepada Kaisar Pedang. Ini adalah teknik yang dia paksakan pada Kong Qing untuk dipraktikkan, tapi aku menyarankanmu untuk tidak mempraktikkannya, kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Melihat wajah serius Su Tianmu, beberapa orang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kaisar Pedang bahkan tidak memandangnya dan langsung menghancurkan keterampilan Wu Muyan. Terima kasih, teman Su Tianmu. Beberapa orang membungkuk dan mengepalkan tangan kepada Su Tianmu untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Su Tianmu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi ke Laut Api Jianshan untuk berlatih. Teman muda Su Tianmu, biar aku yang mengantarmu ke sana. Tidak perlu. Kecepatan waktu di sini tidak cocok untukmu. Sebaiknya kau kembali ke alam roh ruang waktu terbalik. Setelah ragu-ragu sejenak, beberapa dari mereka harus menyerah. Mereka semua hanya punya sedikit waktu tersisa untuk hidup, dan tinggal lebih lama di ruang dengan laju aliran 50 kali lebih cepat akan mempercepat kematian mereka. Teman Su Tianmu, ini adalah token pelatihan untuk memasuki Gunung Pedang dan Lautan Api. Terimalah. Token ini juga mewakili identitas kita. Dengan token ini, kita bisa bergerak bebas di makam pedang. Su Tianmu mengambil 2 token dan melambai pada beberapa orang, menunjukkan bahwa mereka boleh pergi. Kalau begitu, kami pamit dulu. Setelah mereka pergi dan yakin mereka sudah jauh, Su Tianmu menghela napas lega. Dia benar-benar lelah berpura-pura. Bahkan Wu Muyan memiliki cara untuk menahan warisan Tianzun atau bahkan Dewa Berdaulat, jadi Kaisar Pedang ini pasti juga memilikinya. Jika terjadi perkelahian, cara Dewa Berdaulat saja mungkin tidak cukup, dan saat itu Kaisar Abadi Gila mungkin harus mengambil tindakan. Namun, Kaisar Abadi Gila tidak dapat muncul, terutama di tempat seperti makam pedang. Jika mereka menarik perhatian alam atas, baik dia maupun Kaisar Abadi Gila akan tamat. Setelah terdiam sejenak, dia buru-buru melepaskan cincin penyimpanan Wu Muyan dan segera menemukan pedang salju meniup di antara deretan harta karun yang mempesona. Su Tianmu mengeluarkan pedang salju yang bertiup, dan mulutnya begitu gembira hingga mencapai bagian belakang telinganya. Kali ini, mengonsumsi kekuatan dewa jelas merupakan keuntungan besar. Sekarang ada 4 pedang tingkat tinggi. Dia mengambil kembali pedang salju yang bertiup, mengeluarkan beberapa barang lainnya, lalu melemparkan cincin penyimpanan itu kepada Kong Qing. Barang-barang yang tersisa sudah cukup bagi Kong Qing untuk mendapatkan pijakan di makam pedang. Kong Qing melihat cincin penyimpanan itu jatuh ke tanah, Su Tianmu mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa dia masih linglung. Kong Qing menatap badan Wu Muyan dengan linglung. Sebelumnya, dia selalu bermimpi membunuh Wu Muyan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Wu Muyan akan mati di depannya dengan cara seperti ini. Dia bahkan dalam keadaan linglung. Apakah dia benar-benar merasa lega? Kong Qing, Kong Qing. Di tengah panggilan Su Tianmu yang berulang-ulang, badan Kong Qing Cai bergetar dan dia perlahan-lahan tersadar. Apa yang kau lakukan hanya berdiri di sana? Cepat ambil ini. Mengambil apa? Kong Qing masih linglung, menatap Su Tianmu dengan bingung. Dia menunduk dan menemukan sebuah cincin penyimpanan terjatuh di kakinya. Ini, cincin penyimpanan tuannya. Pupil mata Kong Qing mengecil, dia buru-buru mengambilnya dan memandanginya sejenak, lalu menatap Su Tianmu dengan tak percaya, lalu menggelengkan kepalanya dengan panik. Aku tidak bisa memilikinya, Tuan. Anda telah menolong saya keluar dari kesengsaraan ini. Bagaimana saya masih bisa menginginkan barang-barang Anda? Ambillah. Aku telah mengambil semua hal baik di dalamnya. Tidak ada yang baik yang tersisa. Su Tianmu memasukkan cincin penyimpanan itu ke tangan Kong Qing dan berkata,
Kong Qing tidak bisa menolak, jadi dia harus memeriksa terlebih dahulu untuk melihat apakah benar-benar tidak ada barang bagus tersisa di cincin penyimpanan itu. Mendesis. Namun saat saya melihat ini, kulit kepala saya tiba-tiba mati rasa. Harta karunnya sangat banyak, dan batu-batu roh hukum dan harta karunnya menumpuk seperti gunung. Apakah ini yang kau sebut sisa-sisa? Tuan, saya tidak. Su Tianmu menatap Kong Qing dengan tajam, memaksanya menelan kembali kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Ledakan. Tuan, aku tidak akan pernah bisa membalas kebaikanmu seumur hidupku. Dengan berlinang air mata, Kong Qing berlutut di hadapan Su Tianmu dan bersujud dengan penuh rasa hormat, namun tidak peduli berapa kali pun ia bersujud, ia tidak dapat membalas kebaikan Su Tianmu. Di Wu Mansion, Su Tianmu selalu membantu dan mengajarinya. Sekarang setelah mereka bertemu, dia masih membantunya dan membantunya kabur dari lautan penderitaan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Su Tianmu. Bangun, bangun cepat. Tuan, saya bersedia mengikuti Anda seumur hidup. Jangan hina saya. Kong Qing berlutut dan tidak bangkit, terus bersujud kepada Su Tianmu. Selain menjadi guguk dan pelayan Su Tianmu, dia benar-benar tidak dapat memikirkan cara lain untuk membalasnya. Mendengar ini, wajah Su Tianmu menjadi jelek, dan dia bahkan menjadi marah. Kong Qing, kamu adalah orang yang unggul dalam karakter dan bakat. Kamu punya caramu sendiri, jangan menjadi guguk orang lain. Perkataan Su Tianmu memekakkan telinga. Kong Qing menatap Su Tianmu dengan linglung, air matanya kembali mengalir tak terkendali. Su Tianmu adalah satu-satunya yang memperlakukannya sebagai manusia dimanapun dia pergi. Saya mengerti, Tuan. Dia menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan berkata, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Sampai jumpa di dunia berikutnya. Senyum kembali muncul di wajah Su Tianmu dan dia menepuk bahu Kong Qing sebagai tanda terima kasih. Oke, itulah ambisinya. Ikutlah denganku berlatih di Gunung Pedang dan Lautan Api. Dia sekarang memiliki 2 token, jadi tidak masalah baginya untuk membawa Kong Qing berlatih. Kong Qing menggelengkan kepalanya dan menolak kebaikannya. Tuan, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya ingin memperjuangkannya sendiri. Su Tianmu sudah cukup membantunya, dan dia bahkan belum membalas kebaikannya, jadi bagaimana dia masih bisa menerima kebaikannya. Selain itu, dia harus berjuang untuk apa yang bisa dia dapatkan melalui usahanya sendiri. Dia tidak bisa membiarkan Su Tianmu kecewa padanya. Melihat tekad Kong Qing, Su Tianmu tidak memaksanya. Dia menepuk pundaknya dan berbalik untuk pergi. Kong Qing memperhatikan sosok Su Tianmu pergi dengan ekspresi rumit, bertanya-tanya kapan mereka akan bertemu lagi setelah perpisahan ini. Desir, ada peta yang terukir pada token untuk berlatih di Jianshan Huohai. Su Tianmu melihat peta itu dan langsung terbang ke sana. Hah, di mana Cai Bin? Di tengah penerbangan, dia menyadari bahwa ada seseorang yang telah lama menghilang. Dia berhenti dan mengeluarkan slip giok komunikasi untuk mengirim pesan kepada Cai Bin, menanyakan keberadaannya. Cai Bin sudah meninggalkan makam pedang. Ia tidak memperoleh hasil yang baik dalam pelatihan formasi pengendalian pedang, jadi ia tidak dapat lagi berpartisipasi dalam pelatihan formasi pengendalian pedang berikutnya. Selain itu, perlakuan istimewa makam pedang terhadap orang luar juga telah berakhir. Ia bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam pelatihan tingkat tinggi lainnya dan hanya dapat berpartisipasi dalam pelatihan tingkat menengah atau lanjutan. Namun, sebagai seseorang yang telah mengalami pelatihan mengeluarkan buah kastanye dari masalah dan mengendalikan formasi pedang, pelatihan tingkat menengah tersebut sama sekali tidak membangkitkan minatnya, dan tidak banyak bermanfaat bagi keterampilan pedangnya. Selain itu, ditambah dengan pukulan yang disebabkan oleh Su Tianmu kepadanya, ia meninggalkan makam pedang begitu saja setelah berlatih selama setahun. Setelah kembali ke Sekte Qintian, dia berlatih keras dan bekerja 2 kali lebih tekun. Setelah tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melampaui murid-murid makam pedang dalam ilmu pedang, dia menggandakan usahanya dalam kultivasi. Dia tidak boleh kalah dalam ilmu pedang dan juga kalah dalam seni bela diri. Penampilannya yang pekerja keras mengejutkan orang-orang dari Sekte Qintian. Guru dan teman-teman baiknya melihat bahwa dia telah benar-benar mengubah kepribadiannya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah dia telah digantikan. Orang yang keluar dari makam pedang bukanlah Cai Bin. Kakak Cai, berhentilah berlatih, ayo kita minum.
Pada hari ini, beberapa pria dan wanita bergegas ke loteng Cai Bin. Mereka semua adalah sahabat karibnya. Mereka biasanya menghabiskan hari-hari mereka dengan makan, minum, dan bersenang-senang. Mereka tidak hanya tidak menunda kultivasi mereka terlalu lama, mereka juga melakukan perjalanan di sepanjang jalan. Dulu, jika dia mendengar ada anggur untuk diminum, dia akan berhenti berlatih dan mengikutinya tanpa ragu, tetapi kali ini dia bahkan tidak peduli sama sekali. Mereka saling memandang dengan heran. Mereka telah berlatih selama lebih dari 2 tahun, dan mereka tidak pernah keluar untuk bermain sekalipun. Saudara Cai, anggur kali ini diproduksi oleh keturunan kuno, itu adalah nektar yang sebenarnya, akan sangat disayangkan jika Anda tidak meminumnya. Ikutlah dengan kami, minum sedikit lebih baik daripada berlatih keras di sini. Meski mereka berkata demikian, Cai Bin tetap acuh tak acuh dan hanya mengucapkan beberapa patah kata. Jangan ganggu latihanku, pergilah. Beberapa orang tercengang lagi. Mereka tidak hanya tidak mau minum anggur, tetapi mereka juga mengusirnya. Apakah kamu masih kakak senior Cai? Kamu tidak bisa menggerakkan kakimu saat melihat anggur yang enak. Saudara Cai, Anda selalu sok tahu dan suka pamer di depan rekan-rekan seperguruan Anda. Kali ini, tidak hanya akan ada anggur untuk diminum, tetapi juga akan ada banyak rekan seperguruan yang menunggu untuk diberi makan. Siapa kamu sebenarnya? Tunjukkan padaku identitas aslimu. Cai Bin dengan tidak sabar meninggalkan pelatihan dan menatap mereka dengan tidak senang. Bisakah kalian berhenti merengek di hadapanku? Begitu dia selesai berbicara, dia melihat cincin penyimpanan itu bersinar dengan cahaya, dan wajahnya menjadi sangat tidak sabar. Apakah kamu mengirimiku pesan? Atau apakah orang-orang itu selalu menggangguku dengan pesan? Tidak apa-apa kalau dia tidak bekerja keras sebelumnya, tapi sekarang dia ingin bekerja keras, tidak bisakah kamu membiarkannya diam sejenak? Saudara Cai, ini tidak adil. Kami datang langsung untuk menemuimu, tetapi kami tidak mengirimimu pesan. Seharusnya bukan orang lain. Terakhir kali seseorang datang mencarimu, kau menghajarnya. Siapa yang berani mencarimu sekarang? Nyata, Cai Bin mengerutkan kening dan menatap mereka. Setelah memastikan bahwa mereka tidak berbohong, dia mengeluarkan slip giok komunikasi dari cincin penyimpanannya. Saudara Cai, bisakah kau menceritakan apa yang kau lihat ketika kau pergi ke makam pedang? Sejak kau kembali, kau belum mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi di makam pedang. Jadi, ceritakan apa yang terjadi padamu di sana. Seperti apa keberadaan makam pedang itu? Beberapa orang memandang Cai Bin dengan penuh permohonan. Mereka hanya tahu tentang makam pedang itu dari buku-buku kuno dan belum pernah masuk ke dalamnya secara langsung. Tentu saja, mereka sangat penasaran tentang makam itu. Cai Bin menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Dia tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, jadi mengapa menurutmu dia akan mengatakannya sekarang? Saat dia membelai batu giok komunikasi itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Kemudian dia berdiri dengan kaget dan menatap batu giok itu dengan penuh kegembiraan di matanya. Dia mengirimiku pesan. Sudah lebih dari 3 tahun dan dia tidak mendapat kabar tentang Sutianmu. Akhirnya ada kabar. Orang ini mengira dia telah melupakanku. Melihat Cai Bin begitu gembira dan tampak sangat bahagia, beberapa orang saling memandang dengan heran. Dia selalu memasang wajah serius sejak kembali, jadi mengapa dia begitu bahagia hari ini? Mungkinkah seorang wanita cantik mengirim pesan? Cai Bin merasa sedikit kecewa ketika melihat Sutianmu hanya mengirim pesan untuk menanyakan di mana dia berada, tetapi dia segera mengirim pesan balasan. Di tanah suci makam pedang, Sutianmu sedikit mengangkat alisnya saat melihat balasan Cai Bin. Dia pergi untuk menyempurnakan pedang tingkat tinggi, dan sekarang dia telah kembali ke sekte. Semuanya akan baik-baik saja jika kita kembali. Sutianmu menyimpan slip giok itu dan terus terbang menuju gunung pedang dan lautan api. Di alam spiritual ruang waktu sekte Qintian, Cai Bin telah menunggu balasan Sutianmu, tetapi setelah menunggu lama, slip giok itu tidak merespons, dan dia berangsur-angsur menjadi tidak puas. Orang ini, apakah dia akan mati jika mengatakan satu kata lagi? Saya merasa sangat kasihan atas 3 tahun penantiannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap mengirim pesan kepada Sutianmu. Dia bukanlah orang yang proaktif sebelumnya, tetapi kali ini dia membuat pengecualian untuk Sutianmu.
Setelah beberapa saat, Su Tianmu mengeluarkan slip giok komunikasi dan memeriksanya. Melihat Cai Bin mengundangnya untuk mengunjungi Sekte Qintian, gambaran Huang Junru segera muncul di benaknya. Setelah aku menerobos medan pedang, aku akan pergi ke Sekte Qintian untuk bermain. Cai Bin sangat senang saat menerima balasan Su Tianmu. Dia sudah mencapai 28 tulang pedang, jadi mengapa dia tidak segera datang mengunjunginya? Beberapa orang memandangnya, alis mereka sedikit terangkat, dan senyum menggoda muncul di sudut mulut mereka. Sepertinya kakak senior Cai bertemu dengan peri cantik di makam pedang, dan dia begitu terpesona hingga kehilangan nafsu makannya. Aku bertanya-tanya mengapa kakak senior Cai berubah setelah kembali. Ternyata dia terobsesi dengan wanita jenius dari makam pedang. Kak Cai, tunjukkan pada kami seperti apa rupa adik iparku. Mari kita buka mata dan lihat wanita cantik macam apa yang bisa begitu memesona di matamu. Ekspresi Cai Bin tampak tertahan. Melihat ekspresi orang lain, dia langsung mengutuk mereka, otak kalian penuh dengan ampas tahu. Omong kosong apa yang kalian bayangkan. Hal ini membuat mereka tertawa lebih gembira. Mereka merasa cemas dan yakin bahwa ini benar-benar terjadi. Saudara Cai, jangan sembunyikan lagi. Tidak ada gunanya. Biarkan kami membuka mata kami, kumohon. Cai Bin menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Jika dia tidak menjelaskan semuanya hari ini, reputasinya akan hancur oleh orang-orang ini. Ia duduk bersila. Melihat hal itu, beberapa orang langsung duduk bersila di depannya, menunggunya berbicara. Bukankah kau sangat penasaran dengan apa yang terjadi di makam pedang? Baiklah, aku akan menceritakannya sekarang. Kenapa kau bicara soal makam pedang lagi? Pertama-tama ceritakan tentang wanita cantik yang sangat membuatmu terpesona. Namun, alangkah baiknya jika kita mendengarkan makam pedang terlebih dahulu. Tidak ada yang keberatan dan hanya mendengarkan apa yang dikatakan Cai Bin dengan tenang. Semua orang di makam pedang adalah jenius pedang. Tahukah kau berapa banyak tulang pedang yang harus dipadatkan oleh murid makam pedang? Beberapa orang saling memandang. Apalagi yang perlu mereka tebak? Setidaknya 20 atau lebih. Cai Bin menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Mereka benar-benar berani menebak. Saya meminta Anda untuk menebak, bukan bicara omong kosong. Jumlah tulang pedang para murid di makam pedang sedikitnya 20, dan ini adalah tingkat terendah makam pedang. Hanya mereka yang memiliki lebih dari 20 akar yang memiliki status tertentu. Jika Anda memiliki lebih dari 24 akar, status Anda lebih tinggi dan pada dasarnya Anda dapat berpartisipasi dalam pelatihan tingkat menengah dan tinggi. Lebih dari 26, itu jenius sejati. Setelah mendengar kata-kata Cai Bin, ekspresi beberapa orang menjadi kaku dan mereka memiringkan kepala karena tidak percaya. Maksudmu, kita pergi ke makam pedang, di lantai paling bawah. Kita bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam pelatihan tingkat menengah dan tinggi. Mereka semua kurang berbakat dalam ilmu pedang. Menurut Cai Bin, mereka akan berada di level terendah begitu memasuki makam pedang, tanpa harapan untuk memperoleh pengalaman tingkat menengah hingga tinggi. Di Sekte Qintian, mereka adalah para jenius papan atas. Mereka tidak ingin mengalami tingkat terendah dikirim ke makam pedang, jatuh dari surga menjadi debu. Saudara Cai, jalan pedang terbagi menjadi 3 alam. Alam ketiga adalah batas wilayah yang paling besar. Pernahkah Anda melihat seseorang yang telah berkultivasi hingga ke puncak alam ketiga pedang di makam pedang? Satu orang bertanya dengan susah payah, dan yang lainnya memiliki perasaan campur aduk. Makam pedang adalah tempat suci ilmu pedang, pasti ada seseorang yang telah berkultivasi hingga ke puncak alam ketiga ilmu pedang, bukan? Cai Bin mengangguk. Meskipun mereka sudah siap secara mental, mereka tetap menarik napas dalam-dalam. Itu memang benar. Makam pedang itu sungguh menyeramkan. Tidak heran sekte ini selalu mengajarkan kita untuk tidak main-main dengan orang-orang di makam pedang. Begitu puncak pedang Dao Tiga Alam muncul, siapa yang bisa menghentikannya? Mendengarkan gumaman kaget mereka, Cai Bin mulai menggelengkan kepalanya. Semua orang tercengang. Apa maksudnya menggelengkan kepalanya? Aku tidak tahu apakah ada orang yang berada di puncak pedang Dao Tiga Alam di makam pedang, tapi aku melihat dengan mataku sendiri seseorang yang berada di puncak pedang Dao Tiga Alam. Ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka tercengang. Bukankah mereka baru saja mengatakan bahwa ada seseorang di makam pedang?
Bagaimana mungkin dia tidak ada di makam pedang lagi? Saudara Chai, tolong jangan bertele-tele lagi dan langsung saja beritahu kami. Saudara Chai, tolong beritahu saya, siapakah orang yang telah berkultivasi hingga ke puncak pedang Dao Tiga Alam? Dia bukan dari makam pedang, tapi dari sekte Chaotian. Cai Bin melihat keluar loteng dan berbicara perlahan. Apa? Seseorang dari sekte Chaotian? Beberapa orang tercengang, lalu berdiri kaget dan menatap Cai Bin dengan tidak percaya. Saudara Chai, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah ada orang sekuat itu di sekte Chaotian? Sekte Chaotian hanyalah sekte kelas 1, sedangkan sekte Qintian mereka adalah sekte kelas atas. Bagaimana mungkin orang sekejam itu muncul di sekte Chaotian? Tidak banyak orang yang berada di puncak ilmu pedang di Tiga Alam, bahkan di makam pedang, bukan. Bahkan makam pedang tidak dapat membudidayakan sejumlah besar orang yang berada di puncak pedang Dao Tiga Alam, jadi bagaimana sekte Chaotian dapat membudidayakan monster seperti itu? Saudara Chai, apakah kamu benar-benar tidak berbohong kepada kami? Melihat wajah serius Cai Bin, beberapa orang memasang ekspresi rumit. Apakah dia benar-benar tidak berbohong kepada mereka? Itu mengerikan. Siapa ini? Kakak Chai, siapa namanya? Melihat napas mereka menjadi cepat dan ada sedikit kesan kejam dalam ekspresi mereka, Cai Bin mengerutkan kening, berpikir bahwa dia tampaknya telah berbicara terlalu banyak. Jika aku memberitahukan nama Sutianmu, apakah itu akan membuatnya mendapat masalah besar? Melihat Cai Bin hanya terdiam, mereka merasa seperti ada kucing yang menggaruk-garuk hati mereka dan berkata dengan cemas, cepat katakan padaku, kakak senior Chai. Jangan membuat kami penasaran lagi. Saudara Chai, Anda berkata, kami berjanji tidak akan membocorkannya. Seseorang melihat kekhawatiran Cai Bin dan berjanji. Ya, kakak senior Chai, kamu boleh memberitahu kami apapun yang kamu mau. Kami tidak akan pernah memberitahu siapapun. Kami bersumpah. Yang lainnya bereaksi dan ketika mereka melihat Cai Bin masih menolak berbicara, mereka mengangkat tangan dan mengumpat. Mereka pasti melihat kapan monster sekuat itu muncul di sekte Chaotian. Melihat mereka semua bersumpah dengan sumpah darah, Cai Bin ragu sejenak dan berkata, namanya Sutianmu. Sutianmu, Sutianmu, apa katamu? Namanya Sutianmu. Beberapa orang sangat ketakutan dan berbicara dengan ngeri. Melihat mereka semua melompat ketakutan, giliran Cai Bin yang bingung. Apakah Sutianmu sangat terkenal? Mengapa reaksinya begitu besar? Namun setelah dipikir-pikir, dia bisa mengerti. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa mencapai 28 tulang pedang tidak terkenal? Sedangkan dia sendiri kurang mengikuti beritanya dan sebaiknya mencari penyebabnya dalam diri sendiri. Bagaimana mungkin itu dia? Itu tidak mungkin. Jika dia memiliki 28 tulang pedang, apakah sekte Chaotian akan memperlakukannya seperti itu? Apakah dia harus kabur ke Menara Changlan? Bisikan-bisikan mereka yang meragukan membuat Cai Bin semakin bingung. Mengapa sekte Chaotian memperlakukannya seperti itu, dan apa hubungannya dengan Menara Changlan? Melihat wajah Cai Bin yang penuh kebingungan, beberapa orang tertegun, lalu menatapnya dengan ekspresi aneh. Cai Bin, kamu tidak tahu masa lalu Sutianmu, kan? Anda belum menyelidikinya. Semua orang tahu bahwa Sutianmu sangat kuat, tetapi tidak ada yang peduli dengan orang lain sama sekali. Apakah memang seaneh itu? Cai Bin terdiam. Mengapa dia harus memeriksa Sutianmu? Setelah dia kembali, dia fokus pada kultivasinya dan tidak punya waktu untuk memperhatikan hal lain. Sepertinya saya benar-benar tidak tahu. Beberapa orang terdiam dan tidak berdaya, jadi mereka harus menceritakan masa lalu Sutianmu. Setelah mendengar ini, Cai Bin tertegun. Warisan Dewa Surgawi, hanya karena usia tulangnya sedikit lebih tinggi, dia dipaksa keluar dari sekte. Apakah para pemimpin sekte Chaotian sudah kehilangan akal? Dia benar-benar tidak menyangka orang-orang sekte Chaotian bisa sebodoh itu. Bukankah usia tulangnya sedikit lebih tinggi? Tidak mudah bagi Sutianmu untuk datang jauh-jauh dari Huangjiang. Bukankah normal jika usia tulangnya sedikit lebih tinggi? Siapa yang menetapkan bahwa Huangjiang harus berlatih di lingkungan yang sulit dan mencapai hasil yang sama seperti mereka di usia yang sama? Bukankah ini hanya huliganisme dan perundungan? Cai Bin sangat marah dan membela Sutianmu. Dia sangat tidak senang dengan para petinggi sekte Chaotian. Sutianmu,
Kecuali usia tulangnya yang sudah lanjut, dia tampaknya tidak memiliki kekurangan. Sebelumnya, kami mengirim orang untuk berkomunikasi dengan Sekte Chaotian tentang alkimia, tetapi Su Tianmu mengalahkan semua jenius alkimia kami. Orang jenius seperti itu dipaksa melakukan hal ini hanya karena usia tulangnya yang sudah lanjut. Mereka benar-benar buta. 28 tulang pedang. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang memadatkan begitu banyak tulang pedang, apalagi melihatnya. Saudara Chai, jika masalah ini sampai terbongkar, aku khawatir Sekte Chaotian akan menyesalinya. Beberapa orang tersenyum jenaka di wajah mereka. Mereka benar-benar ingin melihat bagaimana reaksi Sekte Chaotian ketika mereka tahu bahwa Su Tianmu telah memperoleh 28 tulang pedang. Tidak peduli berapapun usia tulangmu, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 28 tulang pedang. Cai Bin terdiam, dan sesaat kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Kamu bersumpah untuk tidak membocorkan masalah ini. Dia telah mencapai 28 tulang pedang, tetapi kekuatannya tidak kuat. Dia pasti telah menyinggung seseorang di Sekte Chaotian dan terpaksa pergi. Kita tidak bisa menempatkannya dalam bahaya. Ada begitu banyak orang di Sekte Chaotian, tidak mungkin mereka begitu bodoh. Dia percaya bahwa seseorang pasti telah memaksa Su Tianmu pergi dengan sengaja, jadi mereka tidak boleh membocorkan fakta bahwa Su Tianmu telah memperoleh 28 tulang pedang. Sekalipun Su Tianmu memiliki warisan Tianzun, dia bukannya tak terkalahkan, kalau tidak, dia tidak akan bisa dipaksa pergi. Setelah menerima peringatan Cai Bin, beberapa orang tidak punya pilihan selain mengangguk, tetapi mereka benar-benar tidak sabar untuk melihat hari ketika Sekte Chaotian menyesalinya. Lalu, kakak senior Chai, apakah dia memperoleh 28 tulang pedang sebelum memasuki makam pedang atau setelah dia masuk? Beberapa orang mulai menaruh minat yang kuat pada Su Tianmu dan tidak sabar untuk mengetahui apa yang terjadi pada Su Tianmu di makam pedang. Kebetulan sekali, kami berdua memasuki makam pedang pada waktu yang hampir bersamaan dan mengikuti pelatihan lanjutan di sana bersama-sama. Awalnya, tidak seorang pun dari kami yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi, tetapi makam pedang memberikan perlakuan istimewa kepada mereka yang baru saja memasuki makam pedang, jadi kami pada dasarnya tidak terhalang dan berhasil berpartisipasi dalam pelatihan memetik kastanya api. Cai Bin memuaskan rasa ingin tahu beberapa orang, tetapi tidak menyebutkan masalah mengeluarkan kotoran untuk mengancam murid-murid Jianzong. Jika masalah itu diceritakan, itu pasti akan memalukan. Sesuai namanya, mengambil kastanya dari api berarti mengambil pedang dari api. Tempat latihannya adalah lautan magma. Kamu harus membuka ladang pedang sebelum bisa turun. Kalau tidak, kamu akan terbakar sampai mati. Mendengar ini, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Apakah pelatihan di makam pedang begitu menyimpang? Kamu tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan lain selama latihan, kamu hanya boleh menggunakan kekuatan pedang. Pertama kali aku jatuh, aku terbakar sangat parah sehingga tidak ada satupun bagian badanku yang bagus, tulang-tulangku hampir terbakar. Hanya sekali saja turun ke sana adalah siksaan terberat yang pernah saya alami seumur hidup. Beberapa orang bergidik, pengalaman di makam pedang bahkan lebih menyimpang dari yang mereka bayangkan. Kakak Chai, kalau kita turun ke sana, aku takut kita akan terbakar jadi abu, kan? Cai Bin menatap mereka dalam diam, yang dianggap mengakui pernyataan mereka. Fakta bahwa ia berhasil memperoleh kunci rahasia makam pedang membuktikan bakatnya dalam ilmu pedang. Orang-orang ini jauh lebih rendah darinya dalam hal bakat ilmu pedang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka akan terbakar menjadi abu setelah satu kali perjalanan. Anda tidak perlu takut terhadap hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Menanggapi penghiburan Cai Bin, beberapa orang mengerutkan bibir dan berkata, lebih baik kamu berhenti menghibur mereka. Bukankah ini sama saja dengan memarahi mereka karena tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan? Namun, mereka juga mengerti satu hal. Su Tianmu pasti telah mencapai 28 tulang pedang sebelum memasuki makam pedang. Jika tidak, dia akan mati jika memasuki lingkungan yang kejam seperti itu tanpa mencapai medan pedang. Tidak hanya lingkungan pelatihannya yang kejam, tetapi tingkat kesulitannya juga tidak normal. Setiap pedang di bawah magma terbungkus dalam domain pedang. Dalam lingkungan yang ekstrim seperti itu, Anda harus memahami kelemahannya sebelum Anda dapat mengambil pedang.
Bahkan sekarang, semua orang meringis ketika menyebut Cai Bin, belum lagi beberapa orang itu, yang terus terkesiap. Ketika aku turun untuk mengambil pedang, aku mungkin tidak bisa mendapatkan pedang bahkan setelah 6 atau 7 kali perjalanan. Tapi anak itu lebih baik. Setelah memahaminya selama beberapa waktu, dia bisa mendapatkan pedang dalam satu perjalanan dengan kekuatan pedang. Kuat sekali. 28 tulang pedang, sungguh luar biasa. Tunggu, Saudara Cai, apa yang baru saja kamu katakan? Sambil menghela nafas, beberapa orang secara bertahap merasa ada sesuatu yang salah, menyadari poin penting, menatap Cai Bin dan berseru. Kamu mengatakan bahwa dia mencapai efisiensi 1 lawan 1 hanya dengan mengandalkan kekuatan pedangnya. Setelah latihan yang brutal seperti itu, dia bahkan tidak membuat prestasi apapun di bidang pedang, namun dia berani turun tangan dan mengambil pedang itu. Dan dia bahkan mendapatkan pedang itu. Cai Bin menatap mereka dengan bingung. Mengapa mereka begitu terkejut? Bukankah dia mengatakan bahwa Su Tianmu belum mencapai bidang pedang saat dia berpartisipasi dalam pelatihan? Setelah mengingatnya, sepertinya aku tidak mengatakannya. Disinilah dia tidak normal. Tidak peduli seberapa takutnya yang lain, mereka menghela nafas sendiri, dia meninggalkan semua orang jauh di belakang tanpa menembus medan pedang. Saat itu, semua orang bertanya-tanya bagaimana dia melakukannya, dan apakah itu karena dia memiliki 28 tulang pedang. Kemudian, dia mulai berlatih langsung di bawah magma, menggunakan domain pedang untuk memahami, dan secara paksa menembus beberapa tulang pedang. Setelah satu sesi pelatihan, dia berhasil mencapai tulang pedang ke-27. 27. Jantung beberapa orang berdebar kencang. Tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak dapat mempercayai pemandangan itu, dan bahkan lebih sulit bagi mereka untuk membayangkan penderitaan seperti apa yang dialami Su Tianmu selama pelatihannya. Dia hanya orang gila. Jika aku jadi kamu, aku pasti tidak akan berani melakukan hal itu. Jangan coba-coba berlatih di sana. Aku bahkan tidak berani turun ke sana. Pada saat ini, mereka semua mulai mengagumi Su Tianmu. Dalam hal ilmu pedang dan karakternya yang kejam terhadap diri mereka sendiri, mereka benar-benar hanya bisa mengaguminya. Tidak heran dia mampu bergegas dari Huangjiang. Saat pelatihan hampir berakhir, seseorang mencoba mencuri pedangnya. Orang itu adalah orang yang menduduki peringkat pertama saat itu. Coba tebak apa yang terjadi. Beberapa orang masih belum pulih dari keterkejutan mereka. Setelah mendengar kata-kata ini, mereka terus tercengang dan menatap Cai Bin dengan bingung. Apa yang terjadi? Mengalahkan nomor 1, pedangnya sudah ditemukan kembali. Cai Bin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bertanya dengan sengaja, jadi bagaimana hasilnya bisa sesederhana itu? Dia tidak hanya mendapatkan kembali pedang itu, dia juga bertarung keras dengan pedang itu dan membunuh orang nomor 1. Saat itu, semua peserta pelatihan menjadi pendekar pedang. Ketika mereka melihat orang pertama terbunuh, 4 orang ingin membunuhnya untuk membalas dendam, tetapi mereka semua dikalahkan olehnya. Mendesis. Setelah mendengar ini, beberapa orang menarik napas dalam-dalam dan kulit kepala mereka terasa mati rasa. 27 tulang pedang, sungguh kuat. Mengerikan sekali. Medan pedang satu tingkat lebih kuat dari kekuatan pedang. Orang-orang itu setidaknya punya 24 tulang pedang, kan? Bagaimana mereka bisa dihancurkan olehnya seperti ini? Mereka tidak tahu seperti apa dunia di atas 24 tulang pedang itu. Dalam kognisi mereka, jumlah tulang pedang mungkin hanya sekadar angka. Mereka tidak dapat membayangkan seberapa besar perbedaan dalam satu tulang pedang, dan seberapa kuat 27 tulang pedang itu nantinya. Cai Bin menatap mereka sambil tersenyum. Sekarang kalian tahu betapa mengerikannya Su Tianmu, kan? Kemudian kami mengikuti pelatihan yang lebih lanjut. Mendeguk. Mendengar apa yang dikatakan Cai Bin lagi, beberapa orang menelan ludah mereka dengan tergesa-gesa dan ingin menyela. Mereka belum mencerna keterkejutan yang ditimbulkan oleh pengalaman memanfaatkan situasi, dan sekarang ada yang lain. Mereka takut hati kecil mereka tidak sanggup menerimanya, tetapi rasa ingin tahu mendorong mereka untuk terus mendengarkan. Latihan formasi pengendalian pedang, sederhananya, adalah mengambil pedang dan mengendalikan formasi pedang. Kelihatannya sederhana, tetapi lebih sulit dan lebih menyiksa. Untuk mengambil pedang, kamu perlu mengubahnya menjadi sutra. Namun,
Kualitas air di area pelatihan sangat aneh dan sangat korosif. Pedang sering patah saat kamu hendak mengambilnya. Bahkan jika kamu mengambilnya, menyimpan pedang itu adalah masalah besar. Mustahil bagi Sutianmu untuk memperoleh keuntungan dalam latihan formasi pengendalian pedang, tetapi tidak ada masalah yang dapat membuatnya linglung. Cai Bin menghela napas, Sutianmu benar-benar pria yang mampu membangun jembatan di atas sungai dan membuat jalan melintasi gunung, dan dia mampu memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah apapun. Untuk memancing pedang dan mendapatkan 28 tulang pedang, dia sebenarnya secara langsung meniru medan pedang. Beberapa orang menatap Cai Bin dengan bingung. Mungkinkah medan pedang ditiru? Karakter tiruan ini sangat familiar namun sangat aneh. Tapi medan pedang tiruan itu tidak sekuat yang asli. Konsumsinya saja tidak cukup. Tapi untuk terus berlatih, dia melakukan sesuatu yang lebih menyimpang. Kutu Kupret, apa kau tahu apa yang dilakukan anak itu? Jika medan pedang tidak cukup, maka gunakan domain pedang untuk menebusnya. Dia benar-benar menyalin domain pedang secara langsung. Apa-apaan? Bisakah domain pedang ditiru? Beberapa orang benar-benar tercengang. Ini benar-benar menghancurkan kognisi mereka. Akan bagus jika mereka bisa meniru medan pedang, lagi pula, itu hanya satu langkah dari medan pedang, jadi mereka hampir tidak bisa memahaminya, tetapi mereka benar-benar tidak bisa mengerti cara meniru domain pedang. Apakah domain pedang benar-benar dapat ditiru? Cai Bin mengangguk. Dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana mungkin itu salah? Tidak peduli bagaimana dia melakukannya, dia pasti meniru domain pedang. Gurgel, beberapa orang menelan ludah untuk menahan rasa kaget di hati mereka, tetapi rasa kaget itu tidak dapat ditahan sama sekali. Setelah menahannya berkali-kali, air liur tidak cukup dan mereka hanya merasakan mulut dan lidah kering. Jauh lebih mudah baginya untuk menggunakan domain pedang simulasi untuk memperoleh pedang. Pada menit terakhir, ia berhasil memperoleh 29 pedang, sehingga masuk ke dalam 10 besar. Namun, pertempuran terakhir formasi pengendali pedang masih tentang kendali formasi pedang, jadi ada peringkat kedua. Saat itu, beberapa orang menemukan bahwa dia telah meniru domain pedang dan menganggapnya lemah. Hasilnya, hanya setelah satu pertarungan, semua orang melihat betapa kuatnya dia, dan di pertarungan kedua dia sudah masuk dalam peringkat 5 besar. Beberapa orang terus menelan ludah mereka. Setelah melalui begitu banyak kejutan, tampaknya mereka dapat menerimanya dengan lebih mudah setelah mendengar ini. Bahkan jika mereka diberitahu secara langsung bahwa mereka telah mencapai tempat pertama, tampaknya mereka dapat menerimanya. Pada saat ini, seseorang akhirnya menemukan keanehannya. Untuk menjaga martabat makam pedang, mereka berencana untuk meniru keajaiban Sutianmu dan membiarkan para pengikut makam pedang juga meniru domain pedang. Kau tidak bisa menang jadi kau menggunakan trik ini. Apakah Jianzong tidak mampu melakukan ini? Jianzong benar-benar tidak tahu malu. Beberapa orang meludahinya, dan Cai Bin mengangguk setuju. Dia juga berpikir bahwa Jianzong tidak tahu malu, tetapi bukan itu intinya. Namun, Sutianmu tidak peduli. Sebaliknya, dia meminta mereka untuk memahami domain pedang dan bahkan berharap mereka dapat meniru domain pedang. Ah, mengapa dia melakukan hal itu? Beberapa orang menatap Cai Bin dengan heran. Tempat pertama sudah dalam genggamannya, jadi mengapa dia melakukan hal itu? Apakah dia ingin memberikan tempat pertama kepada orang lain? Ini polanya, dan disinilah kita lebih rendah darinya. Apakah pengalaman penting baginya? Mungkin itu penting, tetapi itu jelas bukan hal yang paling penting. Cai Bin berdiri, melihat keluar pintu, dan berkata dengan tatapan dalam. Semua yang dia lakukan adalah menghancurkan tulang pedang. Hanya dengan tekanan yang cukup, pencapaian 28 tulang pedang bisa lebih mungkin. Para murid makam pedang adalah orang-orang yang luar biasa. Akhirnya, seseorang telah meniru domain pedang, dan mereka termasuk dalam 2 yang teratas. Tetapi untuk menembus tulang pedang, Sutianmu menantang 2 orang teratas sendirian. Gabungan formasi pedang dari 2 petarung teratas memiliki 89 pedang, 60 lebih banyak darinya. Orang-orang bisa putus asa hanya dengan melihatnya. Beberapa orang mengangguk setuju. Formasi pedang itu semua tentang kontrol dan kuantitas. Dengan 60 pedang lagi, itu akan menjadi kemenangan telak. 2 petarung teratas sama-sama meniru domain pedang, jadi dapat dikatakan bahwa Sutianmu tidak memiliki keuntungan sama sekali.
Anda tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Su Tianmu selanjutnya. Beberapa orang tercengang, mata mereka terbelalak. Apalagi yang bisa mereka lakukan setelah situasi seperti ini? Untuk meningkatkan tekanan, dia hanya membuang 19 pedang dan hanya menggunakan 10 pedang untuk bertarung. Apa? Dia gila. Bagaimana aku bisa melawan 89 pedang hanya dengan 10 pedang? Orang-orang itu hampir mati ketakutan. Ini lebih dari sekadar keberanian. Mereka benar-benar gila. Cai Bin sangat puas dengan reaksi mereka dan mengangguk. Ya, semua orang memiliki reaksi yang sama seperti yang kalian lakukan di awal. Tetapi hasilnya sungguh di luar ekspektasi semua orang. Dia mengalahkan upaya gabungan dari dua petarung teratas hanya dengan 10 pedang dan kekuatan pedangnya, dan berhasil menembus 28 tulang pedang. Setelah mendengar ini, beberapa orang terkejut dan ingin menarik napas dalam-dalam tetapi ternyata mereka tidak bisa melakukannya sama sekali. Semua guncangan yang mereka alami sepanjang hidup mereka tidak pernah sebesar apa yang mereka alami saat ini. Su Tianmu tidak tahu apa yang dibicarakan Cai Bin di belakangnya, dia juga tidak tahu seberapa terkejutnya orang-orang itu. Sebaliknya, dialah yang terkejut. Dia tiba di Gunung Pedang dan Lautan Api dan benar-benar terkejut dengan pemandangan di sana. Gunung berapi mudah dipahami, tetapi gunung berapi bukanlah gunung berapi biasa. Sebaliknya, gunung berapi adalah beberapa puncak yang berdiri di magma. Magma terus bergulir dan dapat mengalir naik dan menenggelamkan gunung kapan saja. Puncak gunung itu dipenuhi dengan pedang, dan mereka yang berlatih di sana semuanya duduk bersila di atas pedang mereka, berdiri diam di bawah lava yang bergulir dan menghantam. Su Tianmu merasakan gelombang panas datang ke arahnya, dan dia tahu bahwa suhu magma di sini jauh lebih tinggi daripada suhu magma di api. Namun setelah keterkejutan itu, kegembiraan muncul di matanya. Sebelumnya, dia ingin kembali berlatih lagi, tetapi dengan lingkungan pelatihan yang lebih baik, harapannya untuk terobosan lebih lanjut dalam tulang pedang akan lebih besar. Su Tianmu. Sesosok badan terbang mendekat dan menatap Su Tianmu dengan ekspresi dingin. Zhang Jianzong. Melihat bahwa itu adalah Zhang Jianzong, Su Tianmu mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat dari Jianzong, jadi dia tetap harus menunjukkan rasa hormat. Kau belum pergi, Zhang Jianzong berkata dengan tidak senang. Latihan Su Tianmu dalam formasi pengendali pedang telah menciptakan keajaiban, tetapi apapun yang terjadi, ia tidak dapat menyangkal fakta bahwa hal itu telah mempermalukan Jianzong. Terutama keberhasilan menindas sekelompok murid makam pedang dengan 10 pedang. Ini adalah aib yang tak terlupakan dalam sejarah makam pedang. Dia tidak melihat Su Tianmu selama lebih dari 3 tahun dan dia pikir dia sudah pergi. Dia tidak menyangka bahwa dia masih di sini dan memiliki keberanian untuk datang ke Jianshan Huohai untuk berlatih. Makam pedang adalah tempat yang sangat indah. Bagaimana mungkin aku tega meninggalkannya sebelum aku sempat menikmati semua pemandangan yang indah itu? Zhang Jianzong mendengus tidak senang, sungguh nada yang licin. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja saya di sini untuk berlatih. Sebelumnya saya memberi Anda kesempatan untuk berlatih di sini, tetapi kesempatan itu terbatas waktunya. Sekarang waktunya telah berlalu, dan Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk berlatih di sini. Zhang Jianzong berkata dengan dingin sambil melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Cepat pergi, ini bukan tempat yang cocok untukmu tinggal. Cepat keluar dari sini, dan lebih baik kau keluar dari makam pedang. Zhang Jianzong, aku tahu aku kehilangan kesempatan untuk berlatih di sini, tetapi ini tidak membuktikan bahwa aku tidak akan memiliki kesempatan kedua untuk berlatih. Su Tianmu tersenyum dan mengangkat bahu. Zhang Jianzong sangat marah hingga tertawa. Bersikap tidak tahu malu di depannya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau tidak keluar dari sini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Bahkan jika bakatmu begitu tinggi hingga Kaisar Pedang menganggapmu serius, itu tidak akan menghentikannya untuk memberimu pelajaran. Zhang Jianzong, mengapa kamu tidak percaya padaku? Ekspresi Su Tianmu tetap tidak berubah, masih tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah token dan memegangnya di depan Zhang Jianzong. Lihat, apa ini? Zhang Jianzong menatap token itu dengan tidak sabar, dan wajahnya berubah drastis setelah dia melihat apa itu. Dari mana kamu mendapatkan token itu?
Tanyanya dengan tidak percaya. Dia ingat dengan jelas bahwa para pemimpin puncaklah yang menghadiahi Su Tianmu dengan kesempatan untuk berlatih di sini, dan mereka mengirim Kuan Jianwang untuk memberitahunya tentang masalah ini, dan mereka sama sekali tidak memberinya token. Tanpa token, datang ke sini untuk berlatih hanyalah kesempatan satu kali. Jika Anda melewatkannya, kesempatan itu akan hilang. Ada juga batasan lainnya. Namun dengan token, itu masalah lain. Ini berarti Su Tianmu dapat berlatih di sini sesuka hati. Bahkan dia harus bekerja keras untuk mendapatkan token semacam ini. Bagaimana orang luar bisa memenuhi syarat untuk memiliki token seperti itu? Zhang Jianzong, jangan khawatir tentang bagaimana aku mendapatkan token ini. Katakan saja padaku apakah aku bisa menggunakannya untuk berlatih di sini. Su Tianmu berbicara dengan ringan, dan wajah Zhang Jianzong berubah jelek setelah dia selesai berbicara. Begitu token itu keluar, dia benar-benar tidak punya alasan untuk menghentikannya. Namun, dia benar-benar tidak mengerti bagaimana token tingkat tinggi seperti itu bisa muncul pada orang luar. Kau tahu, tidak semua Raja Pedang memenuhi syarat untuk memiliki token semacam ini. Melihat Zhang Jianzong terdiam, Su Tianmu mengambil kembali token itu dan terbang langsung ke gunung. Zhang Jianzong menatap punggung Su Tianmu dengan ekspresi muram. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan slip giok komunikasi dan menyelidiki bagaimana Su Tianmu mendapatkan token itu dengan begitu cepat. Su Tianmu memilih pedang di Gunung Pedang dan duduk bersila di atas pedang untuk berlatih. Namun, begitu dia duduk, dia merasakan sakit seperti jarum yang menusuknya, jauh di dalam sumsum tulangnya, dan hawa dingin di sana, seolah-olah hidupnya akan segera berakhir. Su Tianmu menggertakkan giginya, tidak tahu apakah harus duduk atau berdiri. Itu hanya sebuah praktik, tetapi harus sebegitu menyimpangnya. Bisakah kebahagiaan seksual seumur hidup ditinggalkan sepenuhnya? Dengan sekilas pandang, dia melihat semua orang duduk bersila dengan damai di atas pedang mereka sambil berlatih. Setelah berpikir sejenak, dia merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Tidak mungkin banyak orang yang akan mengorbankan kebahagiaan seksual mereka hanya untuk meningkatkan keterampilan pedang mereka, bukan? Sekalipun mereka semua adalah orang-orang yang kejam, makam pedang itu pasti sudah punah sejak lama dan mustahil untuk berkembang dalam skala yang begitu besar. Harus ada beberapa keterampilan yang bisa dilatih dalam hal ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menggunakan pedangnya untuk membubarkan kekuatan pedang yang melonjak dari bawah kursinya. Namun, setelah tersebar untuk waktu yang lama, kekuatan pedang yang melonjak itu tidak berkurang sama sekali dan langsung melesat ke atas. Su Tianmu tidak punya pilihan selain berdiri dan berhenti mempelajari pedang di bawah. Sebaliknya, dia mengamati bagaimana orang lain berlatih. Di bawah tatapannya, sesuatu yang tersembunyi di balik permukaan latihan tenang seorang pria perlahan-lahan muncul. Pedang di bawah pria itu terus-menerus melonjak dengan kekuatan pedang, yang terus melesat di sekelilingnya, seperti perisai. Perbedaannya adalah ada celah pada perisai ini, dan kekuatan pedang terus melesat ke atas. Kekuatan pedang benar-benar perlu disebarkan. Ini tidak diragukan lagi mengonfirmasi pikiran-pikirannya sebelumnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menghilangkannya. Setelah melakukan penelitian yang cermat, Su Tianmu akhirnya mengetahui cara kerjanya. Sangat mudah untuk menghilangkan kekuatan ilmu pedang, yaitu dengan menggunakan medan pedang untuk mengarahkannya, tetapi efek medan pedang tidak akan terlalu bagus, efek domain pedang akan lebih baik. Pantas saja sebelumnya tidak bisa dihalau, ternyata sama halnya dengan formasi pengendali pedang, kekuatan pedang itu sama sekali tidak ada gunanya. Namun setelah dia mengetahuinya, itu sama sekali bukan masalah baginya. Itu hanyalah medan pedang dan domain pedang. Dia hanya bisa menirunya. Agak sulit untuk menghilangkan kekuatan kendo di medan pedang, jadi tiru saja domain pedang dan hilangkan kekuatan kendo yang dipancarkan oleh pedang di bawah kaki Anda. Berkat keterampilan mengendalikan wilayah pedang yang diperoleh selama pelatihan formasi pengendalian pedang, tidaklah sulit untuk mengarahkannya saat ini, dan segera diarahkan ke pangkalan yang terus menyebar. Sekalipun ada pedang di mana-mana, asalkan digunakan dengan baik, pedang dapat menjadi alas yang bagus, dan bahkan dapat digunakan sebagai tempat tidur. Su Tianmu merasa cukup puas dengan bimbingannya sendiri. Dia berbalik dan duduk bersila, tidak lagi merasakan perasaan yang sama seperti sebelumnya. Terus membimbing, kekuatan pedang yang terpancar dari pedang di bawah kursinya terus mengalir keluar dari sekelilingnya.
Hal ini tidak hanya tidak memengaruhi latihannya, tetapi juga mengisolasinya dari pengaruh dunia luar. Dari sudut pandang ini, tampaknya semua kekuatan ilmu pedang telah dipindahkan, yang tidak banyak bermanfaat bagi kultivasi. Padahal, melakukan hal itu dapat sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ilmu pedang. Bahkan jika kekuatan Kendo disalurkan, Anda masih dapat memahami Kendo yang hebat darinya, dan proses penyaluran juga dapat meningkatkan kekuatan Kendo Anda. Anda harus terus-menerus mengonsumsi kekuatan dan menyalurkannya. Hanya proses konsumsi dan pengisian ulang ini yang dapat mengasah Kendo Anda sendiri. Lagi pula, praktik gunung pedang dan laut api tidak sesederhana itu. Begitu kekuatan pedang diarahkan ke atas, kekuatan pedang yang dahsyat turun dari seluruh gunung untuk menekannya, menyebabkan kekuatan pedang yang diarahkan mulai menekan ke dalam. Jika ini ditekan, tidak hanya akan merusak kebahagiaan seksual seumur hidup Anda, tetapi seluruh hidup Anda akan hancur. Su Tianmu harus menggunakan domain pedang tiruan untuk membimbingnya menahan tekanan kuat gunung dan mencegah kekuatan pedang yang datang dari bawah agar tidak menimbulkan tekanan internal. Menabrak. Saat kedua kekuatan saling bertarung, magma di bawah terus bergulir, dan suhunya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Panasnya yang menyengat saja sudah cukup untuk menyiksa seseorang, dan suhu yang tinggi juga meningkatkan kekuatan pedang yang melonjak, membuatnya makin sulit dikendalikan dan diarahkan. Ibarat pedang yang sudah cukup kuat, tetapi jika dibakar hingga merah, daya mematahkannya akan semakin besar. Sungguh menakutkan hanya dengan melihatnya. Berlatih di sini seperti diserang dari segala arah. Untuk bisa duduk dan berlatih dengan tenang di sini, seseorang harus menjadi orang yang kejam. Su Tianmu menggertakkan giginya untuk mengendalikan keseimbangan ketiga kekuatan itu. Butiran-butiran keringat mengalir di pipinya dan ekspresinya mulai menjadi ganas. Jianzong ingin mengujiku pada awalnya. Dalam penyiksaan yang ekstrim, dia menemukan alasan mengapa makam pedang memberinya kesempatan untuk berlatih di gunung pedang dan lautan api sejak awal. Itu hanya untuk melihat sejauh mana dia bisa mengendalikan domain pedang yang disimulasikan. Pada saat yang sama, Su Tianmu juga senang karena dia telah meniru medan pedang secara langsung di awal. Jika dia meniru medan pedang untuk mengujinya, itu tidak hanya akan menyakitkan, tetapi akhirnya pasti akan menyedihkan. Sambil melihat sekeliling, Su Tianmu melihat bahwa semua orang berlatih dengan damai di lingkungan yang sangat menyiksa, jadi dia hanya menutup matanya. Jika semua orang bisa berlatih, maka tidak ada cara untuk menghentikannya berlatih juga. Seberapapun besarnya tekanan, asalkan Anda mampu beradaptasi, semuanya akan baik-baik saja. Berapapun lama waktu yang dibutuhkan untuk berlatih, teruslah berlatih. Mendengus. Namun, tepat setelah memasuki kondisi kultivasi, ia dipaksa keluar. Ia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan memuentehkan seteguk darah. Engah. Berlatih di sini sama sekali tidak sebanding dengan pengalaman mencoba mengambil buah kastanye dari api. Sekarang setelah dia meniru domain pedang, mudah baginya untuk mengambil pedang dari magma. Bahkan tanpa domain pedang yang ditiru, dia dapat memaksa dirinya untuk berlatih di bawah magma selama lebih dari setengah jam. Tetapi di sini, bahkan jika dia menggunakan domain pedang tiruan, dia bahkan tidak bisa bertahan selama 3 kedipan mata. Saya pikir itu adalah tempat suci untuk berkultivasi. Namun, tempat itu tidak menginginkan saya untuk berkultivasi. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Su Tianmu harus memikirkan cara lain. Jika dia tidak tahan dan pergi, dia pasti akan dijadikan bahan tertawaan oleh Zhang Jianzong dan yang lainnya, dan akan menjadi khayalan jika berhasil menembus 36 tulang pedang. Pasti ada jalan. Saya telah berhasil melewati pengalaman mengambil buah kastanye dari api dan mengendalikan formasi pedang. Bagaimana saya bisa menyerah di tengah jalan dalam pelatihan saya di sini? Pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Setelah berpikir lama, secercah kekejaman melintas di mata Su Tianmu. Tidak bisa menghentikannya. Kalau begitu, jangan blokir saja. Lepaskan saja setengah kekuatan pedang itu dan biarkan langsung masuk ke badannya dan buat kekacauan. Rasa sakitnya langsung meningkat. Namun penderitaan yang kita alami saat ini tidaklah sia-sia. Ia dapat meringankan separuh tekanan. Setengah kekuatan pedang berikutnya, meskipun sangat panas dan meskipun ditekan oleh kekuatan gunung, hampir tidak dapat membahayakan hidupnya, apalagi menjatuhkannya. Mendengus. Su Tianmu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerang.
Rasa sakit saat ini seperti kulitnya terkelupas dan otot-ototnya ditarik. Sakitnya luar biasa hingga butiran-butiran keringat terus mengalir di pipinya dan ekspresinya menjadi sangat ganas. Namun, betapapun menyakitkannya, Anda harus memaksakan diri untuk menanggungnya. Selama Anda dapat terus berlatih, itu akan dianggap berhasil. Namun dia masih meremehkan kesulitan berlatih pada hal ini. Mendesis. Saat berikutnya dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Bahkan rasa sakit yang dia rasakan saat membuka urat nadi yang gelap itu tidak sebesar rasa sakit yang dia alami saat ini. Semua kekuatan di sini tidak hanya ditujukan pada badan, tetapi juga pada jiwa. Membuka urat-urat gelap memang menyakitkan secara fisik, tetapi seberapapun menyakitkan, itu tidak sebanding dengan menyakitkannya jiwa. Rasa sakitnya begitu hebat hingga Su Tianmu menjadi pucat dan pingsan karena kesakitan. Di kejauhan, Zhang Jianzong masih menunggu balasan. Hari ini dia harus mencari tahu dari mana token Su Tianmu berasal. Namun, karena tidak ada jawaban selama beberapa saat, dia mendongak ke arah Su Tianmu. Dia bisa menonton pertunjukan yang bagus sambil menunggu. Kamu diizinkan datang ke sini untuk berlatih. Apakah kamu benar-benar berpikir kami merawatmu seperti ini? Bila Anda mengira berlatih di Gunung Pedang dan Laut Api merupakan berkah, Anda salah besar. Jika seseorang ingin berlatih di Gunung Pedang dan Lautan Api, setidaknya ia harus berlatih ilmu pedang hingga ke puncak. Namun, meskipun begitu, ia harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Hanya mereka yang telah memahami ilmu pedang yang akan memenuhi syarat untuk berlatih di sini. Su Tianmu bahkan tidak menyebutkan domain pedang. Dia baru saja menyelesaikan medan pedang belum lama ini. Berlatih di sini hanya mencari kemahtihan dan penderitian. Dia cukup pintar. Dia bahkan tahu cara meniru domain pedang untuk berlatih. Melihat Su Tianmu menggunakan domain pedang tiruan untuk mengarahkan kekuatan ilmu pedang, Zhang Jianzong mensibir. Itu cerdas. Tapi memangnya kenapa? Bukankah itu siksaan? Lagi pula, yang tiruan itu palsu, bukan domain pedang yang asli. Mari kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Jadi bagaimana jika saya memiliki token untuk berlatih? Tidak ada gunanya punya token kalau tidak bisa berlatih. Setelah Su Tianmu dipaksa pergi, dia harus mencari cara untuk mendapatkan kembali token itu. Dia tidak tahu orang tua mana yang punya masalah otak untuk memberikan token sepenting itu kepada orang luar. Dia meneruskan membaca, dan sesaat kemudian dia mengangkat alisnya karena terkejut, lalu ekspresinya berubah. Kejam sekali, Su Tianmu melepaskan setengah dari kekuatannya dan membiarkannya masuk ke dalam badannya. Dia melihatnya dengan jelas dan itu membuat giginya sakit hanya dengan melihatnya. Siapapun yang berani melakukan ini pastilah orang yang paling kejam dari yang paling kejam. Apakah dia bisa menanggungnya? Tepat saat dia mulai ragu, dia melihat Su Tianmu menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi, yang membuatnya sangat takut hingga wajahnya berubah drastis. Saya benar-benar menahan diri. Itulah sakitnya jiwa. Bagaimana kau bisa menanggungnya? Dia telah melihat banyak orang yang dapat menahan rasa sakit secara fisik. Dapat dikatakan bahwa makam pedang itu penuh dengan orang-orang yang kejam. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada pengalaman seperti memanfaatkan situasi? Siapapun yang dapat menahan pengalaman itu dapat disebut orang yang kejam, tetapi mereka hanya sedikit lebih buruk daripada Su Tianmu. Namun, dia belum pernah melihat orang yang dapat menahan rasa sakit di jiwanya. Perlu diketahui bahwa rasa sakit yang harus mereka tanggung saat berlatih di sini jauh lebih sedikit daripada Su Tianmu. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membiarkan kekuatan apapun memasuki badan mereka selama berlatih. Tetapi Su Tianmu langsung memasukkan setengahnya, dan rasa sakit yang ia tanggung dalam jiwanya lebih dari beberapa kali lipat rasa sakit mereka, sedikitnya puluhan atau bahkan 100 kali lipat. Mendesis. Sekadar memandang Zhang Jianzong saja sudah membuatnya terkesiap, kulit kepalanya terasa geli, bahkan wajahnya pun menjadi sedikit pucat. Kekejaman ini saja sudah cukup untuk membuatnya merasa sedikit takut. Su Tianmu menahan rasa sakit di jiwanya dan mulai berkultivasi, bergegas dari Huangjiang ke Tianjiang. Pikirannya telah lama dilatih untuk menjadi teguh dan pantang menyerah, begitu pula jiwanya. Terlebih lagi, jiwanya ditempa dengan melahap sisa jiwa yang mulia surgawi, jadi kekuatan biasa tidak dapat melukai jiwanya sedikitpun. Karena tidak sakit,
hanya saja terasa menyakitkan. Apa yang tidak tertahankan? Betapapun sakitnya, dapatkah itu lebih sakit dari sakitnya pemurnian jiwa? Dan dia punya trik yang bisa meredakan rasa sakit itu, yaitu Chaos Creation Record. Catatan penciptaan kekacauan. Rekor 4 Do. Record 4 dapat mewarisi kemauan dari urat kegelapan, membentuk kemauan dan jiwa yang lebih kuat, dan dengan tambahan kemauan dari 6 dewa besar, rasa sakitnya akan sangat berkurang. Rasa sakit itu hanya disebabkan oleh kerapuhan, sama seperti badan. Jika kulit halus dan daging lembut terkena, pasti akan sangat sakit. Namun, jika kulit dan daging tebal, rasa sakitnya pasti tidak akan sekuat itu. Begitu saja, dia perlahan berlatih di lautan pedang dan api. Saat ini hanya ada 2 masalah. Pertama adalah kerusakan pada badan fisik, tetapi ini dapat diperbaiki dengan ramuan. Kedua adalah konsumsi kekuatan pedang. Kekuatan pedang dapat diubah menjadi medan pedang untuk jangka waktu tertentu, tetapi konsumsinya saat diubah menjadi domain pedang sangat mencengangkan. Menurut tingkat konsumsi saat ini, itu hanya dapat bertahan selama setengah jam, kecuali tulang pedang ditingkatkan lebih lanjut, waktunya dapat diperpanjang. Namun tidak mudah untuk mencapai tulang pedang ke-34. Su Tianmu merenung dalam-dalam. Sekarang dia tidak punya pikiran lain kecuali pikiran untuk mendapatkan tulang pedang. Di bawah tekanan dan siksaan yang demikian tinggi, terobosan tulang pedang hampir menjadi hal yang tak terelakkan, dan tulang pedang ke-34 telah menunjukkan tanda-tanda pencapaian. Su Tianmu gembira, berpikir bahwa penyiksaan itu tidak sia-sia. Aku tidak tahu apakah aku bisa menyelesaikan tulang pedang ke-34 dalam waktu setengah jam. 1/4 jam berlalu. Apakah dia masih bisa bertahan? Wajah Zhang Jianzong menjadi mahtai rasa ketika dia melihat Su Tianmu masih berlatih di sana. Dia tercengang. Tidak ada seorang pun di bawah Raja Pedang yang bisa berlatih di sini selama 1/4 jam. 2/4 jam berlalu. Dia belum turun. Zhang Jianzong merasa kulit kepalanya akan meledak. 2/4 jam, bahkan jika Raja Pedang yang datang untuk berlatih, dia tidak bisa bertahan begitu lama untuk pertama kalinya. Ini juga pertama kalinya Su Tianmu berlatih. Apakah dia lebih kuat dari Raja Pedang? Anak ini benar-benar menakutkan. Dia menghela nafas, tetapi setelah 3/4 jam berlalu, dia benar-benar menyadari bahwa Su Tianmu lebih dari sekadar menakutkan. Ini sudah sebanding dengan Raja Pedang biasa. Setelah 4/4 jam, Su Tianmu tidak dapat bertahan lagi, dan buru-buru berhenti berlatih dan meninggalkan gunung pedang dan lautan api. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu akan mati. Setelah keluar dari area pelatihan, Su Tianmu meludahkan darah, lalu segera mengambil sebotol pil dan meminumnya. Setelah bertahan selama setengah jam, bukan hanya kulit dan dagingnya saja yang tersisa. Bahkan tidak ada satupun tulang atau meridian di badannya yang utuh, apalagi tulang. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang adalah orang yang tidak berguna, dan kekuatan tempurnya kurang dari 1/10.000 dari sebelumnya. Di bawah pengaruh obat mujarab, rasa sakitnya mereda dengan cepat dan lukanya terus sembuh. Namun, ia benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan ia jatuh ke tanah sambil terengah-engah. Setiap saat dalam hidupnya setelah bencana itu, ia bersyukur masih hidup. Zhang Jianzong yang berada di udara menatapnya dengan ekspresi yang sangat rumit dan perasaan campur aduk di hatinya. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Setengah jam penuh. Itu hanya berputar dalam pikirannya selama setengah jam dan dia tidak dapat memikirkan hal lain. Setengah jam kemudian, Su Tianmu merasa jauh lebih baik dan duduk bersila untuk berlatih. Untungnya, ini tidak seperti mencoba menarik buah kastanye keluar dari api. Jika ramuan itu bisa diminum, aku akan benar-benar disiksa sampai mati, dan luka-lukanya saja sudah cukup untuk menyebabkan kematian. Namun, ini lebih kejam daripada mencoba menarik kastanye keluar dari api. Keluar berarti melepaskan kesempatan untuk berlatih kali ini. Jika Su Tianmu tidak memiliki token, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke Gunung Pedang dan Lautan Api. Zhang Jianzong menatap Su Tianmu dengan ekspresi yang sangat rumit. Dia sangat bimbang. Dia ingin mengambil kembali token itu, tetapi dia juga ingin melihat berapa lama Su Tianmu bisa bertahan saat dia naik ke atas untuk berlatih. Seiring berjalannya waktu, ia akhirnya memilih untuk menonton latihan Su Tianmu. Hingga saat ini,
Belum diselidiki bagaimana token itu bisa sampai ke tangan Su Tianmu, dan cukup sulit untuk mendapatkan kembali token itu. Dan dia benar-benar penasaran dengan hasil seperti apa yang bisa dicapai Su Tianmu. Mengapa dia belum menembus medan pedang? Kemudian dia menemukan masalah krusial. Mengapa dia belum menyelesaikan medan pedang padahal dia sudah menyelesaikan 28 tulang pedang? Dia tentu saja tidak mempercayai kata-kata Wu Muyan, dan tidak berpikir ada kebudewa untuk memoles dan memperkuat tulang pedang. Setelah lama terdiam, ketika Su Tianmu keluar dari kondisi latihannya, dia tidak sabar untuk bertanya. Su Tianmu, mengapa kamu tidak menerobos medan pedang? Su Tianmu menatap Zhang Jianzong. Apakah dia begitu peduli padanya sekarang? Namun dia terlalu malas menjawab pertanyaan Zhang Jianzong dan langsung terbang menuju Gunung Pedang dan Lautan Api untuk melanjutkan latihannya. Melihat punggungnya, wajah Zhang Jianzong menjadi muram. Beraninya dia mengabaikannya. Oke, dia akan melihat apa yang kamu lakukan. Mendengus. Saya secara acak memilih kursi kosong untuk duduk dan berlatih, dan rasa sakit pareh yang sudah biasa itu datang lagi, tetapi kali ini jelas menyakitkan dan menyenangkan. Terakhir kali aku bertahan selama setengah jam, dan tulang pedang ke-34 telah menunjukkan beberapa tanda keberhasilan. Jika aku terus berlatih beberapa kali lagi, tulang pedang itu pasti akan berhasil. Meskipun merasakan sakit yang amat sangat, kali ini dia bertahan selama 5/4 jam, seperempat jam lebih lama daripada sebelumnya. Panggilan. Dia terbang menjauh dari Gunung Pedang dan Lautan Api seolah kabur demi keselamatan hidupnya, tergeletak di tanah sambil terengah-engah, lalu mengeluarkan pil untuk menyembuhkan luka-lukaannya. Desir. Pada saat ini, seorang pria datang dan melihat Su Tianmu dalam keadaan paling malu. Su Tianmu. Kuan Jianwang tertegun saat melihat Su Tianmu, lalu mengedipkan matanya, takut kalau dia silau. Kenapa dia ada di sini? Melihat Zhang Jianzong berdiri di dekatnya, dia bertanya kepadanya, Zhang Jianzong, bukankah kesempatannya untuk berlatih telah dibatalkan? Bagaimana dia masih bisa datang untuk berlatih? Zhang Jianzong tetap diam. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak ingin menjawab pertanyaan apapun. Melihat Zhang Jianzong menolak menjawab, Kuan Jianwang merasa malu. Ia melirik Su Tianmu dan berkata, Zhang Jianzong, sepertinya dia sudah selesai berlatih di sana, kan? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan para petinggi. Membiarkannya datang ke sini untuk berlatih sama saja dengan mengirimnya ke kemah Teihan, bukan? Dia tidak pernah tahu masalah ini, dan dia menyimpan kesempatan itu sampai sekarang, yang membuatnya semakin bingung. Apakah ada kemungkinan para petinggi hanya ingin mengujinya? Melihat Kuan Jianwang begitu bodoh, Zhang Jianzong tidak dapat menahannya dan berkata dengan dingin. Godaan. Semua Raja Pedang tercengang. Apakah sesederhana itu? Lihatlah otakku, Zhang Jianzong masih bijaksana. Zhang Jianzong mendengus dingin. Dia bijaksana. Jika itu bijak dibandingkan dengan otak babaimu, maka itu sungguh sebuah penghinaan baginya. Zhang Jianzong, aku naik ke atas untuk berlatih dulu. Melihat Zhang Jianzong tampak tidak senang, Kuan Jianwang tidak ingin menyinggung perasaannya lagi, jadi dia tersenyum canggung dan terbang menuju Gunung Pedang dan Lautan Api, dan memilih pedang untuk berlatih. Zhang Jianzong menatap punggungnya dengan dingin, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Sebagian besar perhatiannya sekarang tertuju pada Su Tianmu. Dia harus melihat seberapa jauh Su Tianmu bisa melangkah di Lautan Pedang dan Api. 2 jam kemudian, Su Tianmu pulih ke kondisi puncaknya. Melihat Zhang Jianzong masih di sana, dia tidak pergi ke Gunung Pedang dan Laut Api untuk berlatih. Setelah sekilas keraguan di matanya, dia mengabaikannya dan terus berlatih di Gunung Pedang dan Laut Api. Setengah jalan, di bawah siksaan yang amat sangat, Su Tianmu begitu gembira melihat tulang pedang ke-34 itu setengah patah sehingga ia bahkan lupa setengah dari rasa sakitnya. Kali ini dia bertahan seperempat jam lebih lama daripada terakhir kali, dan tulang pedang itu telah patah menjadi 2/3. Pada tingkat ini, setelah berlatih 2 kali lagi, kau akan mampu mencapai tulang pedang ke-34. Zhang Jianzong mengerutkan kening saat melihat Su Tianmu tergeletak di tanah dengan luka memar, tampak sangat bahagia. Bahagia? Apa yang bisa membuat bahagia? Dia benar-benar tidak bisa mengerti apa yang ingin dilakukan Su Tianmu. Setelah pulih selama 2 jam, Su Tianmu berdiri dan melanjutkan latihan. Melihat sosoknya,
Zhang Jianzong menarik napas dalam-dalam. Setiap kali Su Tianmu mulai berlatih lagi, ia harus menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya. Jika tidak, waktu latihan Su Tianmu akan lebih lama dari sebelumnya, yang benar-benar merupakan guncangan besar bagi mentalitasnya. Hampir 6/4 jam. Menghitung waktu, melihat Su Tianmu telah berlatih selama 6/4 jam, dia tidak bisa menahan sesak napas, bahkan detak jantungnya hampir berhenti. Jika begini terus, Su Tianmu cepat atau lambat akan mampu bertahan selama 1 jam. Itu kira-kira sama lamanya dengan waktu yang dihabiskan para Raja Pedang untuk berlatih. Dua makhluk yang sama sekali tidak berada pada level yang sama dapat mengatasi kesulitan yang sama dan memperoleh hasil yang sama. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan? Desir. Sesaat kemudian, seorang laki-laki berlari keluar seakan-akan hendak menyelamatkan diri, bernapas dengan rakus seperti orang yang sedang tenggelam, dan tergeletak di tanah tidak ingin menggerakkan satu jari pun. Namun orang ini bukanlah Su Tianmu, melainkan Kuan Jianwang. Ia berlatih di Gunung Pedang dan Lautan Api selama lebih dari 5 jam. Ini menunjukkan kekuatan semua Raja Pedang. Mereka yang dapat menyelenggarakan pelatihan tingkat tinggi pasti jauh lebih kuat daripada Raja Pedang biasa. Kuan Jianwang beristirahat sejenak, lalu cepat-cepat duduk bersila untuk menyembuhkan luka-lukaannya dan memulihkan diri. Tak lama kemudian, seorang pria bergegas ke suatu tempat yang tidak jauh darinya, beristirahat sejenak, lalu cepat-cepat duduk bersila untuk berlatih dan memulihkan diri. Raja Pedang tidak peduli siapa yang berlatih di dekatnya. Ada terlalu banyak kasus di mana orang memaksakan diri secara ekstrim di Gunung Pedang dan Lautan Api demi latihan, jadi dia lebih dulu mengurus pekerjaannya sendiri. 2 jam kemudian, Kuan Jianwang akhirnya pulih dari cederanya, menghembuskan napas panjang dan berhenti berlatih. Domain pedang, selangkah lebih maju. Ada cahaya yang tajam di matanya. Selama domain pedang diperkuat lagi, itu akan sebanding dengan sekte pedang. Pada saat itu, dia bisa menjadi sekte pedang sejati, setara dengan Zhang Jianzong. Belum lagi ekspresi Zhang Jianzong. Dia berdiri dengan percaya diri karena merasa bangga, dan tercengang saat melihat orang-orang di sekitarnya. Kemudian dia tiba-tiba berbalik dan melihat bahwa itu adalah Su Tianmu. Dia sangat terkejut hingga berdiri di sana dengan kaget. Apakah itu dia? Bagaimana mungkin itu dia? Bukankah kita baru saja memberinya kesempatan untuk berlatih? Kenapa dia masih di sini? Dia telah berlatih di sana selama hampir 6 jam, mengapa Su Tianmu belum pergi juga? Mungkinkah saat dia berlatih, Su Tianmu juga berlatih di sana? Zhang Jianzong, apakah dia sudah berlatih di sana berkali-kali? Zhang Jianzong mendengus, dan mata Kuan Jianwang membelalak kaget. Dia berseru, dari mana dia mendapatkan begitu banyak kesempatan untuk berlatih? Sebagai Raja Pedang, dia hanya bisa menghemat waktunya untuk berlatih di Gunung Pedang dan Lautan Api lalu berlatih sepuasnya. Bagaimana mungkin orang luar bisa berlatih di sini berkali-kali? Mengapa kamu begitu peduli? Zhang Jianzong terlalu malas untuk menjelaskan lebih lanjut. Jika dia berbicara tentang token, Kuan Jianwang pasti akan bertanya kepadanya sampai ke dasarnya. Namun, dia sendiri tidak tahu. Lalu, bagaimana dia harus menjawab Kuan Jianwang? Raja Kuan Jian terdiam, dan setelah beberapa saat dia berbicara dengan susah payah. Zhang Jianzong, berapa lama dia berlatih di sana setiap kali? Bersambung.